guys, ini kita mau buat balayage nih. Bedanya balayage ya, bedanya balayage dengan highlight. Ini kan bekas highlight ya, bekas highlight. Sebenarnya desainnya itu mirip, tetapi di sini tuh ada campuran warna yang kita tuh dia ke blending. Jadi kalau orang yang tidak pernah belajar balayage, dia tuh taunya cuman highlight. Highlight berarti kan desain light top. Ini desain light, ini namanya highlight ya. Tapi kalau kita belajar balayage, kita tuh belajar dia punya pantulan ya. Pantulan tuh dia mau kemana nih, misalnya pantulan ini dengan dasar warna ini itu dia dekatnya kemana, misalnya dia ke ash atau ice. Antara ash dan ice itu dua hal yang mirip, tetapi kalau ice itu dia lebih tinggi daripada ash gitu. Jadi kalau ash itu dia punya perpaduan warnanya, kita bisa merubah dikit ke warna yang kayak kita bisa bermain lah dengan warna-warna coklat gitu. Agak deket sini mbak gitu. Dengan warna coklat coklat ke grey itu larinya ke ice. Karena ice itu ini contoh gini, ini ice ya, ini ash gitu. Ini coklat Kalau saya, nah, kalau kulit ibu itu bisa dua-duanya bisa. Kalau ibu saya kasih ke nuansa ini berarti kulitnya merah, ya. Tapi kalau saya kasih di nuansa ini kulitnya pas, karena kulit tan itu dia itu bisa masuk ke warna-warna kulit yang warna gelap, warna sawo mateng, dan juga warna putih kuning. Ya, warna kulit putih kuning. Jadi orang-orang yang kayak misalnya dia itu kayak orang-orang oriental ya, orang-orang kulit putih kayak orang Manado, orang-orang Bandung ya, kulitnya itu dia bisa bermain di warna-warna yang tadi saya bilang ash tadi. Nah, orang Ambon juga bisa gitu. Jadi jadi kalau orang Ambon tuh terlihat lebih seksi, lebih sensual, betul. Nah, satu hal lagi kalau di ice ya, karena pembicaraan ash dan ice itu kita harus jelasin sejelas-jelasnya. Misalnya kalau ice ya, ice itu dia bisa jatuhnya ke kulit-kulit orang-orang muda ya, karena ice ini dia itu dominannya abu-abu ya, abu-abu ke silver gitu. Jadi kalau saya disuruh pilih apakah ice atau ash, saya milihnya ash. Kenapa? Karena kalau usia untuk usia ice itu dia kurang tepat untuk usia yang sudah lanjut gitu. Jadi hari ini kita akan rubah ke warna ash, dan kalian jangan lupa stop ya, maksudnya jangan lupa nonton terus karena ini saya akan kasih tahu step by stepnya untuk kalian mengerti. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you. Guys, di sini aku menggunakan bahan bleachingnya tetap blue, tapi di sini yang paling penting tuh adalah ini oksidannya. Oksidan 3% ini jarang banget didapetin di market. Nah, kalau bukan master color tidak bisa menggunakan oksidan ini. Jadi gitu Bu, kalau bukan master mereka jarang banget menggunakan ini gitu. Karena ini tuh kalau digunakan tidak bisa jadi. Gitu guys ya. Jadi kalau di sini pengertiannya adalah ada 6, ada 3. Jadi di sini saya menggunakan 2 produk ini, tapi maksudnya dua oksidan ini, tetapi sekitar 85% saya gunakan 3%. Karena rambut ibu tidak ada masalah. Oke? Lihat terus. Nah, sekarang kita aduk ya. Yuk, sini dekat. Right, dua-dua jadi satu, guys ya. Oke. Jadi satu. Kita lakukan dengan hati-hati sekali, oke? Gitu ya. Alright. Thank you. Oke. Ini biasanya kalau color sama mereka. iya nggak pernah pindah. Puluhan tahun. Aku color terus kemudian. Nah, sekarang nanti comparing ya.
Terus abis dari sini coba sekali-sekali ngeblow di mereka. Nah, aku ngobrol selalu sama. Iya itu dia. Jadi nanti pasti ada komen yang so Kan si itu Martin lucu kan sama saya. Dan juga pengen liatin. iya. Oke. Deketin mbak di sini agak-agak poin dikit. Right. Maju sini mbak. Oke, satu hal lagi. Saya mau tahu nih cara cucinya bagaimana? Cuci normal aja ya. Normalnya berapa lama sekali? Sehari 2 kali. 2 hari sekali. No, salah. Enggak boleh cuci sering. Jadi gini, oke. Jadi udah lama sama mereka, tapi mereka belum tahu tips baik dan benar. Aku sendiri itu. Harusnya seminggu tapi sekali mestinya, aja. Mestinya hairdresser itu dia kasih suggesting yang benar. Itu saya aja yang suka ngaruh. Kalau udah kotor langsung ada yang tiap hari. Kemarin waktu apa namanya? Apa sih? Pandemi, Waktu tiap pandemi. hari siram. Oh my god. Rusak ya. Rusak. Harusnya gimana sih? Harusnya cuci rambut itu, makanya saya sengaja semua customer di sini itu rata-rata saya bikin video, saya bikin YouTube karena benefitnya itu juga buat klien ya. Jadi misalnya edukasinya tuh dari sini biasanya saya kirim ke mereka untuk melihat tadi tuh caranya apa aja sih, misalnya dikasih tahu edukasi tentang cuci rambut ya, itu sangat penting. Kenapa lihat rambut saya tebal? Karena saya cuci rambut itu tidak sering. Cuci rambut paling baik itu adalah seminggu cuma 2 kali. Ade dengerin deh. Tuh. Nanti caranya tuh ada deh. Nanti tante kasih ya. Pokoknya kalau udah biasa, Mbak agak deket sini. Dari situ tapi tidak kena muka. Oke. Dari sini, Mbak. Sini dulu aku mau kasih. Nah, guys, kita mulai dari sini ya. Jadi ini itu untuk mengantisipasi ubannya apabila dia keluar ya. Kita itu tidak terlalu resah ya dengan uban-uban yang nakal-nakal ini. Seperti itu, oke. Kan cara cuci rambut sering ya. Caranya adalah karena udah dari sini mindsetnya kita rubah. Sebenarnya itu mindset. Rambut kita itu tidak kotor ya. Rambut kita itu dia sekalipun kita cuci seminggu sekali itu tidak kotor. Dia cuman ya paling kayak agak-agak bau dikit gitu. Tapi kan baunya bau badan kita kan. Jadi sebenarnya itu mindset orang yang membuat orang tersebut itu dia harus kayak parno gitu. Padahal rambut kita tuh nggak kotor. Nah, kita comparing orang gila sama kita. Orang gila rambutnya tebal. Jadi kenapa saya itu selalu kasih motivasi ini ke klien-klien saya dan mereka itu bisa ikutin rambutnya tuh tebal dan warnanya cantik. Nah, karena gini, warna kalau mau bagus itu sebaiknya rambutnya tebal. Jadi caranya juga pemotongannya juga nggak bisa sembarangan. Saya kita udah bikin garis nih, ya. Pemotongan ini kalau misalnya orang lain yang motong itu pasti dia kayak tercabi-cabi. Jadi garis ini tuh dia bisa rusak. Gitu. Itu balayage dan sebenarnya bukan balayage aja, kayak misalnya full color nggak masalah. Tapi kalau balayage dan highlight itu dia tidak bisa pemotongan sembarangan. Kalaupun boleh dipotong, tapi tidak boleh menggunakan gunting penipis. Jadi misalnya balik ke Martin nanti, kasih tahu saran saya tuh boleh dipotong sama Martin, tapi sama sekali nggak boleh pakai gunting penipis. Gitu. Boleh digunting sama mereka tuh boleh. Nah, setelah kembali ke habit yang tadi itu, cara cuci kita. Nanti ngambil lagi baru. Oh, sih. Jadi begini, kalau diwarnain balayage itu satu, dia untuk memanipulasi si ubannya ini supaya tidak cepat kontras lagi gitu. Nah, kedua, dia itu juga awet. Jadi uban ini keluar ya, itu kayak misalnya
uban ini keluar misalnya 2 minggu kita udah harus color, ya kan? Karena yang di full color ini dia nutupin oke, tapi sebaiknya ada garis-garis ini supaya dia itu kayak gradasinya tuh mirip ke uban, supaya kita tuh nggak resah cepat gitu loh, gitu. Nah itu ceritanya kalau udah di balayage itu benefitnya itu. Tapi kalau misalnya kita cuman full color kayak gini, menurut saya nih satu, dia ini tidak solid warna ya, yang dimasukin ini ya, yang dimasukin ke warna full color akar ini nggak solid. Terus kedua, dia kesannya kotor gitu loh, gitu. Jadi dia kalau ibu mau expecting terlihat ke kulit yang baik dan bener itu di sini nggak dapet, gitu. Nah sebaiknya kalau udah di balayage itu paling lama cat akar itu pasti 2 bulan. Tapi kalau ibu mau tetap always happening warna ini, ya sebulan sekali itu lebih baik. Gitu. Tapi kan beda kayak misalnya kalau kita cat satu warna dan hitam doang, itu kan misalnya warna gelap atau warna yang lebih gelap, uban itu keluar kan dia nyorotnya lebih cepat. Kalau ada balayage itu dia lebih soft, kita tuh masih yang happy ngelihat rambutnya kita sendiri dengan uban itu, jadi dia berbaurnya itu mendekati level yang kita mau. Oke, gitu. Jadi harus cuci rambutnya itu seminggu itu 2 kali. Gitu. Ini bagaimana? Nah hari ini tuh kita datang ke sini, kita udah merubah mindset nih ya. Terus besok kita mandi, kita tutup rambutnya. Karena mindset kita kemarin kan udah dirubah. Jadi besok itu kita mau mandi, kita tutup nih rambutnya ya kan. Setelah ditutup mandi. Nah, waktu mandi kepalanya ketutup. Setelah mandi itu rambutnya jangan dilepas dulu, pakai baju dulu, dandan dulu, udah semua beres. Setelah itu ambil hair dryer, keringin seolah-olah kita habis mandi basah. Jadi untuk terapinya itu. Terus besoknya lakukan sesama. Nah kita yang mestinya keramas, kita hitung sama-sama nih. Hari ini kan hari apa nih? Hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis baru kita cuci. Berarti hari Selasa kita keringin, hari Rebo kita keringin, hari Kemis baru kita cuci. Nah sebaiknya kalau kita cuci itu kita tuh harus treatment juga. Misalnya kasih krim dulu, baru mandi, nggak perlu dibasahin tuh rambut. Jadi bangun tidur pakai krim, terus habis pakai krim kita sarapan ya kan, sambil warawiri pagi gitu. Habis itu kita mandi bareng. Nah itu kegiatan saya kalau saya mau cuci rambut itu seperti itu. Jadi pagi-pagi saya udah bangun, saya udah langsung kasih krim. Setelah krim saya sarapan, terus habis itu saya mandi bareng. Krimnya apa? Krimnya itu ya VCO tadi itu sama krem masker kasih VCO. Gitu. Kayak gitu. Udah ngerti ya? Jadi nanti kita ikutin cara seperti itu supaya rambut ini banyak, cuman dia helainya halus karena cara cucinya itu keseringan. Itu salah. Oke. Thank you Mbak Dia. Thank you. Nah, segitu kita tuh langsung kita correction guys. Jadi kalau tanpa koreksi kalian itu bisa loose ya. Maksudnya kalau tidak dikoreksi itu langsung kalian cuci itu nggak bener. Jadi masih ada yang terblok-blok. Jadi dikoreksi itu tujuannya untuk tidak untuk ngeblok. Setelah itu kita tutup lagi ya. Untuk masalah waktu biasanya saya nggak terpaku dengan waktu. Yang paling penting adalah garisnya bagus, rapi dan tidak blok-blok. Oke. Alright. Nomor yang untuk membuang warna kuning, orange dan sebagainya ya. Kita juga sekarang menggunakan cuma pakai ini.
3%. Di sini saya udah masukin ini. Coba saya dan telepon ini. Pak Biru, Saya siapa sih tanyakan ya. masukin Ini gimana dia? minyak Pak, dia sudah tahu dulu. belum, Pak? Coba ya. Ya, setelah minyak, ini kan udah. Nah, sekarang kita masukin ini. Iya, iya. Ini itu nomor-nomornya yang bisa menghilangkan warna yang kita nggak mau nih. Ya, berarti ini sedikit. Sedikit-sedikit. Iya, Li, Pak. Saya bicara. Sedikit. Sedikit. Dan sedikit. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nomor. 7 nomor. Kita aduk. Ini untuk ngebuang warna kuning, orange, dan merah. Terus pakai ini. Tetap 3% ya. Yap. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, yang sana kita lepas dulu. Ini tuh perbandingannya 1:2 ya. Jadi jangan 1:1 tapi 1:5. Sudah waktunya lepas tuh di zoom. Yes, cantik. Oke. Nah, cantik. Oke, ini kita cuci. Jadi bahan bleaching itu yang bisa di stop cuma dengan shampoo ya. Harus pakai shampoo. Nah, seperti itu. Sekarang kita buang kuning dan warna apa aja yang kita nggak suka nih, adanya di formula yang ini. Tanpa ini dia nggak bisa jadi balayage gitu. Nah, orang-orang tuh nggak punya ini. Kalau mau punya ini harus belajar. Saya aja ambil master hampir 5 kali. Jadi kita startnya guys ya selalu dari akar, karena baby hair itu there is problem, oke? Yang ujung dia follow aja. Sekarang kita cuci. Ujungnya kalian pegang sampai itu baru kalian
kayak gini tuh ada kepuasan sendiri. Iya. Uban hilang kan? Gitu. Good. Yes, thank you. You're welcome. Iya sayang. Ya, Sampai sampai ketemu lagi tahun depan. Keren banget, jangan tahun depan dong.